pembelajaran matematika kali ini menerapkan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, pendahuluan, antara lain mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran dalam situasi menyenangkan, menantang, bermuatan nilai moral, etika, estetika, logika, dan kinestetika. Menjelaskan pengertian fungsi eksponensial. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian fungsi logaritma. Jadi kami kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada kegiatan inti pembelajaran, guru memfasilitasi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa secara terpadu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis data, dan mengkomunikasikannya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengajak kalian melakukan pengamatan. Diamati dengan cermat. Menurut kalian, itu gambar apa? Dalam kegiatan mengamati, siswa diarahkan untuk mengamati fakta-fakta tentang pengalaman di kehidupan nyata yang nantinya secara otomatis siswa menemukan berbagai macam informasi, baik yang pernah didapat maupun yang belum pernah didapat. Ayat sebelumnya tadi, tapi itu sama-sama merusut ke bawah, tapi kok ada yang ke atas Pak? Ayo Pak. Oke, silakan. Itu Pak, kalau saya lihat gambarnya sih sama-sama memiliki lengkungan. Silakan, mungkin masih ingat ya? Seperti itu, kartu apa desa imunisasi. Menurut saya itu pertumbuhan tanaman. Itu dikasih atau ditempatkan di suatu koordinat atau sumbu X dan sumbu Y. Itu bisa membuat grafik, Pak. Iya Pak, menurut saya juga kayak gitu Pak. Kalau misalnya dikasih sumbu X seperti ini, terus sumbu Y, terus kemudian lengkungannya ditaruh di sini. Nah, ini jadi grafik sama kayak grafik yang sebelumnya Bapak jelaskan Pak. Setelah para siswa mengamati berbagai benda yang mempunyai lengkungan dan menemukan contoh-contoh lain dari pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan mereka, maka banyak pula hal-hal yang menjadi pertanyaan karena merupakan pengetahuan baru bagi siswa. Kegiatan menanya dapat dilakukan dengan diskusi kelompok. Saya akan membagikan beberapa grafik kepada setiap kelompok. Dalam rangkaian diskusi yang dilakukan oleh siswa, guru dapat mengamati, dapat pula memberikan pengarahan bagi siswa yang kurang mengerti, ataupun membantu siswa yang mengalami kesulitan sambil melakukan penilaian proses. Pada tahap menanya, hampir selalu berdampingan dengan munculnya analisa-analisa spontan dari para siswa atas segala informasi, baik yang baru diterima maupun yang sudah mereka miliki. Apa ada hubungannya sama X dan Y? Dengan antara X dan Y. Nah, coba dicermati. Ini dua. Iya, ditanyakan. Iya, betul. Jadi Coba kali ini kan 0,1, ini iya 1,0, kan grafiknya terbalik. Gitu, jadi kesimpulannya jika posisinya dibalik, maka garis grafiknya ini terbalik. Yang pasti itu fungsinya ini sama ini tuh saya berlawanan. Intinya ini bisa dianggap sebagai eksponensial, ini logaritma, fungsi eksponensial dan logaritma. Kamu lihat aja koordinatnya. Saya berkebalikan. Misalkan ini 0 pangkat 1, ini sini. sekarang saya persilakan mungkin menyampaikan apa hasil dari diskusinya. Silakan. Coba saja enggak apa-apa. Oke, ya silakan. Dari kelompok 5. Ya. Grafik ini ada hubungan X dan Y. Nomor 1 dari 4 pangkat 0 dan 1 dan 4 pangkat 1 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 4 pangkat 4 sama dengan 20. Oh ya. Ini grafiknya, yang ini tuh melengkung ke atas,
tapi ini berkebalikan. Juga diikuti dengan pasangan ininya Pak. Yang ini 0,1, 1,2, 2,4, 3,8, 4,16. Tapi yang di sini dibalik Pak. Yang pertama jadi 0,1 menjadi 1,0, 1,2 menjadi 2,1, 2,4 menjadi 4,2, 4,16 menjadi 16,4. Jadi berkebalikan itu Pak. Saya tertarik dengan jawaban Kais tadi. Boleh, silakan. Bahwa yang untuk grafik yang atas tadi kan itu operasi perpangkatan dari 0,1, 1,3, 2,9 dan seterusnya. Dan saya melihat di grafik yang bawah ini itu 1,0 dan jadi kebalikan dari 0,1. Apa benar grafik yang bawah ini itu operasi logaritma? Kan diketahui bahwa kebalikan dari operasi perpangkatan adalah operasi logaritma. Benar Pak. Apakah betul kebalikan dari perpangkatan itu adalah logaritma? Begitu pertanyaannya. Kita coba beberapa menit kita mencari informasi tambahan. Siap? Siap. Silakan kalian buka berbagai referensi. Mungkin bisa dibuka laptopnya. Nanti kita akan melihat di internet. Bisa juga menggunakan buku matematika. Tahap mengumpulkan informasi bisa dilakukan dengan cara browsing dari internet atau dari membaca berbagai buku yang relevan maupun dari sumber guru dan teman atau siswa. Kalian mengumpulkan data-data tadi, silakan ditampilkan di depan. Selanjutnya adalah kegiatan mengkomunikasikan, yaitu sebuah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, diagram, maupun grafik. Kegiatan ini dilakukan agar siswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang dimiliki maupun pengetahuan yang baru diperoleh, serta hasil analisis konsep dan fakta, serta melatih keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat melalui kegiatan presentasi di depan kelas. Bentuk fungsi eksponensial yang paling sederhana adalah Y sama dengan N pangkat X atau N besar dari 0. Boleh, silakan. Bagaimana kalau N itu kurang dari 0? Tidak kurang dari 0 karena jika N pangkat negatif, kalau jika dipangkatkan pada bilangan genap, hasilnya selalu positif, sehingga tidak menghasilkan satu grafik yang mengganggu. Oh, tepat sekali ya. Secara umum fungsi logaritma dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu fungsi X sama dengan A log X. Apa yang terjadi jika X sama dengan 0? Oke, pertanyaannya bagus, silakan ditanggapi. Terima kasih. Jika X sama dengan 0 maka A log 0. Jika A dibawahkan bilangan berapapun, kalau misalnya hasilnya 0 itu sulit ditemukan. Jadi tidak bisa, jadi tidak boleh. Jadi sebetulnya apa yang kalian temukan tadi sudah mengarah kepada tujuan pembelajaran kita dari pertama tadi. Bagus sekali ya. Jadi pengertian fungsi eksponen adalah fungsi yang dinyatakan dalam bentuk A kali B pangkat CX seperti tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 2 ya. Jadi tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya akan bagikan soal ya, latihan untuk memeriksa pemahaman kalian tadi.
Waktunya sudah cukup, silakan dikumpulkan. Ya, sudah cukup. Silakan dikumpulkan. Ini sudah. Bapak minta kalian mempelajari tentang sifat-sifat dari fungsi eksponen dan sifat-sifat dari fungsi logaritma. Sampai ketemu lagi pada pertemuan. Demikian tadi telah kita saksikan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Discovery berdasarkan kurikulum 2013